Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu kembali belajar dalam pertemuan meeting online via Zoom. Semoga dengan keterbatasan ini kita bisa tetap mendapatkan ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah mudahkan jalan kita untuk menuntut ilmu apapun ilmunya itu, dan semoga Allah berkahi ilmu yang telah kita pelajari. Baik, sedikit saya jelaskan, ini ada peraturan yang berubah dari pekan yang lalu. Mungkin saya pernah menyampaikan bahwa pekan ini adalah kita belajar bahasa Indonesia. Namun tadi sempat saya ada rapat dengan Ustadz tadi, diskusi sebentar dengan Ustadz tadi, sebagai ya ketua PKPM kita, kepala sekolah kita lah ya. Itu akhirnya membuat keputusan bahwasannya ketika kita belajar di setiap pekannya ini, materinya akan tetap yaitu bahasa Inggris. Dengan saya maksudnya, yaitu bahasa Inggris terus, karena menimbang sulitnya belajar bahasa Inggris mandiri. Ya, bahasa Inggris mandiri juga ya kita tahu bahwa susah untuk belajar sendiri. Mungkin ya sama seperti bahasa Arab ya. Saya juga pernah belajar bahasa Arab juga. Itu kalau belajar mandiri nggak bisa ya. Jadi harus butuh tutor. Maka dari itu kita simpulkan bahwa belajar di online ini nanti adalah belajar bahasa Inggris. Adapun bahasa Indonesia tetap ada, namun hanya penugasan saja dan tetap harus dilaksanakan setiap pekan. Jadi nanti di akhir pertemuan ini saya akan berikan tugasnya bahasa Indonesia dan juga sekaligus tugas bahasa Inggris. Dan selama pembelajaran ini nanti di setiap hari Selasanya, yaitu hanya tutorial saja. Jadi pembahasan materi yang mungkin ada tanya jawab begitu. Adapun soal-soal akan kita kerjakan secara mandiri di rumah, gitu ya. Maksudnya di luar dari online, di luar dari online. Misalkan nanti ada tugas seperti ini, saya tampilkan screen-nya dulu. Nah, ini akan yang kita bahas kemarin. Sudah muncul nggak ya screen di tempat kalian? Ada gambar buku kita Terus, ini. Sudah ya, alhamdulillah. Ustaz, Nah, di sebelah kiri ini kan ada kan ada tugas-tugas nih. Kita kemarin kan bahas bareng-bareng. Dan untuk pekan ini dan seterusnya, ya selama tidak ada perubahan, maka tugas-tugas ini akan dikerjakan secara mandiri di luar jam pembelajaran tatap muka. Jadi pembelajarannya di tatap muka adalah tutorial, jadi penjelasan saja. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung di Zoom. Kalaupun sebenarnya kalau tidak sempat tanya di Zoom, bisa tanya di luar jam. Namun kalau di luar jam, tentu nanti harus menyesuaikan dengan kami juga. Karena kami juga ada kesibukan ngajar di pagi hari, sama-sama Ustadz Adi juga ada. Di siang hari juga ada kegiatan yang lain. Tentu nanti ya harus bersabar jika ketika bertanya di luar jam pembelajaran. Sampai di sini bisa dipahami? Ustaz. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan materi kita. Tadi udah recording ya? Sudah. Oke, sudah. Ini sekaligus kalau yang di rumah berarti ada si ini, Agista itu ya, yang nggak bisa ngikuti secara live sekarang, atau mungkin ada gangguan apa. Tapi tadi masuk nggak yang satunya? Adelia Agita, Ustaz. Oh, sorry, Adelia ya, Adelia. Tadi masuk. Tidak masuk, Ustaz. Oh, tidak masuk. Oke, Tidak berarti masuk. Adelia. Seingat tidak masuk. Oh, tidak masuk. Berarti Adelia harus memantau dari online ya. Nanti tugas-tugasnya juga akan saya berikan di Zoom ini. Harus memantau di online. Kalau tidak mengerjakan maka ya tentu tidak ada nilai. Ya, tapi mungkin nanti saya sampaikan lagi dari via ini, mengingatkan saja dari via chat ya, chat WA. Baik, kita terakhir membahas sampai sini. Jadi pembahasan percakapan dari Edi dan Togar. Betul ya Nida ya kemarin ya? Kan, Ustaz. Oke. Selanjutnya kita sampai ke part C, bagian yang C. Pay attention to these dialogues. Jadi pembahasan kita masih sama, yaitu thank you. Ini tentu kalau
bagi Salma mudah nih ya, thank you ya. Artinya terima kasih. Nida juga tentunya sekarang sudah gampang nih, artinya terima kasih. Dan jangan lupakan kata when ya, Nida. Karena when sering muncul nantinya when. Bahkan di sini, Afan. Nah, Paham. ini lihat. When muncul lagi, terus muncul. Ini when yang keberapa nih? When yang keberapa nih? Udah banyak sekali when pokoknya. Nanti di buku yang lain juga sama. Buku selanjutnya banyak when juga. Jadi when-nya jangan sampai lupa ya, when. Minimal ada yang kita pelajari yaitu bukan lalu when. Artinya apa nih, Dak? Apa Ustadz? When apa artinya? Ketika. Oke. Pay attention to this dialogues. Kita lanjutkan. Pay attention to this dialogues. Perhatikan pada dialog ini. Jadi ini hanya penjelasan saja ya, biar cepat karena waktu kita tinggal berapa tadi? Kita mulai di angka 8. Berarti 35 lagi di angka 3 harusnya kita sudah selesai. Jadi jam 8 jam 9 lebih 15 harusnya kita selesai. Tapi molor-molor paling 5 menit. Biasanya banyak molornya sih. Ya, karena waktu ini cepat banget. Ya, pay attention to these dialogues. Pay attention artinya mohon perhatikan to these dialogues pada dialog berikut ini. Ini adalah penggunaan thank you. Ingat-ingat kata-kata thank you. Ya. Yang pertama ada kasus suatu kejadian bahwa ini ada seorang anak perempuan sama seorang anak laki-laki. Anggaplah ini mungkin kakak beradik. Memang kalau di sana, kalau di luar negeri itu di negara yang menggunakan bahasa Inggris itu tidak pernah menggunakan mas ya. Jadi perlu diketahui bahwa di sana nggak ada mas, nggak ada mbak, nggak ada kakak, nggak ada adik. Jadi manggilnya biasanya pakai nama langsung seperti halnya seperti ini, Amir. Tidak perlu terus dijudge seperti ini, kok enggak sopan di sana? Enggak, malah justru itu yang sudah jadi sopan di sana lumrah. Jadi kita harus bisa menghargai budaya asing juga. Di sana memang tidak ada Mas Amir gitu, enggak ada. Thank you Mas Amir, enggak ada. Ya, adapun bro, brother itu adalah saudara laki-laki, bisa kakak, bisa adik. Ya, bisa kakak, bisa adik. Tapi bukan untuk memanggil bro Amir, enggak juga. Ya. Thank you Amir, ini penggunaan thank you ya. Terima kasih, yaitu ketika ditolong. Sebagaimana kita dalam bahasa Indonesia sekalipun, kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, ditolong, maka sepatutnya dia mengucapkan terima kasih. Jadi thank you Amir, terima kasih Amir. Nah, jawabannya kita pelajari di sini. Jika ada orang mengucapkan terima kasih, jawabannya adalah sama-sama. Nah, dalam bahasa Inggris, sama-samanya adalah you are welcome. You are welcome. Itu adalah sama-sama. Dan jangan dilupakan fungsinya ya, yaitu untuk berterima kasih karena sudah ditolong orang lain. Lalu dialog 2, ini adalah fungsi dari terima kasih juga, mengucapkan terima kasih, yaitu ada seorang bapak dan anak, ya, diucapkan oleh anaknya Happy Father's Day, Dad. Selamat Hari Ayah. Ya pokoknya ini dihargai lah. Kita nggak merayakan hari ayah ya, bukan belajar maksudnya merayakan hari ayah. Intinya seorang ayah atau siapapun dihargai oleh orang lain, atau dipuji oleh orang lain, maka kita ucapkan thank you. Thank you Rini. Selamat Hari Ayah. Ya. Terus terima kasih Rini, berarti anaknya namanya Rini. Nah, Rini ini bisa menjawab juga dari thank you, yaitu you are welcome seperti yang di atas tadi. Tapi ini sudah dipotong percakapannya. Seharusnya bisa dijawab you are welcome. Selanjutnya, fungsi dari thank you juga nih. Ketika ada orang mengucapkan congratulations Mr. Amron. Congratulations Mr. Amron. Congratulations artinya adalah selamat. Jadi diucapkan selamat itu juga kita patut mengucapkan thank you. Terima kasih. Bahkan congratulations Nida, you have the first rank in this class. Kamu mendapatkan ranking 1. Kan gampang kalau di sini ya dapat ranking 1. Kalau nggak ranking 1, 2, paling dia nggak 3. Jadi semuanya pasti ranking kalau di kelas ini. Jadi alhamdulillah bisa jadi kebanggaan nanti ketika lanjut di SMA. Kamu dulu ranking nggak? Ranking kok. Ranking berapa? Ranking 3. Ya, alhamdulillah sudah dapat ranking 3 kalau ranking 3. Nah, maka kalau orang itu melanjutkan percakapannya dengan selamat, selamat Miss Nida misalkan, atau selamat Miss Salma, maka kita jawab thank you. Itu pun kalau kita punya orang teman orang luar mungkin ya, orang luar negeri menggunakan bahasa Inggris, kita jawab thank you. Congratulations, thank you. Di sini congratulations Pak Amron, dijawab sama Pak Imam,
terima kasih. Pak Amron ini, Pak Imam, ini Pak Amron. Selamat Pak Amron, berarti ini Pak Amron nih. Ini orang yang sebelah kanan ini namanya Pak Amron. Terus dijawab sama Pak Amron, terima kasih Pak Imam, berarti ini namanya Pak Imam. Terus selanjutnya, dialog 4, dialog 4. You look beautiful, Ani. Nah, ini dipuji nih ceritanya. Kamu tampak cantik, Ani. Dan ini namanya Ani. Thank you, Mom. Terima kasih, Bu. Gitu. Jadi ketika dipuji juga kita harus mengucapkan terima kasih. Gitu. Intinya ada pay attention di sini. When, ketika someone, seseorang asking, menanyakan, how are you? Loh, ini yang lain ini berarti. Ketika seseorang menanyakan how are you, bagaimana kabarmu, you can answer, kamu bisa menjawabnya, I am fine, saya baik-baik saja, thank you. Iya, yang mana sudah dibaca ini ya? Oh ini, sudah ya. Tokar, ini kan. Tokar sama Edi. Edi ngomong, ini Edi kan namanya. How are you? Tokar, si Tokar jawab, I am fine. Karena dia merasa diperhatikan oleh Tokar. Tokar respect sama dia, maka dia jawab thank you, terima kasih. Dan dia si Tokar jawab tanya balik, and you dan kamu, I'm fine too. Saya baik juga. Ini ditambahkan thank you juga tidak masalah sebenarnya juga. Thank you. Itu juga bisa. Itu yang pertama ya. Jadi kalau ada orang bertanya how are you, maka kita bisa jawab I'm fine dan ditambahkan thank you. Or I'm fine, thanks. Jadi thank you bisa disingkat juga menjadi thanks. When someone cares about you. Nah, selanjutnya kapan kita mengucapkan thank you? Yaitu ketika seseorang peduli, cares itu peduli tentang kamu. When someone cares about you, ketika seseorang peduli denganmu, you say, kamu ucapkan thank you. Yang ketiga, when someone congratulates you, ketika seseorang, nah ini congratulates itu diambil dari kata congratulation. Nih. Artinya selamat. Congratulations. Maka kalau orang mengucapkan selamat, kita ucapkan thank you juga. Ya, terima kasih. You say, kamu ucapkan, kalian ucapkan thank you. Selanjutnya, oh ya kalau ada pertanyaan silahkan langsung dipotong open mic, tanya. Tadi apa artinya? Yang terlalu cepat, lambat-lambat, Ustaz. Nggak apa-apa. Selanjutnya, when someone helps you, help. Help itu artinya menolong. Ketika someone, seseorang, nah ini someone ini juga sering muncul nih ya, jangan sampai lupa nih, someone, seseorang. Seseorang, seseorang, seseorang. Seseorang helps you, menolongmu. You ini juga sering muncul nih, you, artinya kamu atau kalian. Bisa jumlahnya tunggal, bisa jumlahnya jamak. Bisa lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, orangnya yang diajak ngobrol, maka ya you bisa berarti kalian. Misal saya panggil kalian di sini, tadi saya bisa pakai you. Saya mau panggil Salma saja, berarti ya saya juga bisa pakai you. Tapi artinya menjadi kamu. Kayak gitu. Terus selanjutnya, when someone praises you. Ketika seseorang menghargaimu, kamu ucapkan thank you juga. You may say, kalian bisa mengucapkan terima kasih menggunakan thank you atau thanks. Orang ngasih kalian misalnya barang ini, oh ya ini tidak disebutkan ya. Ketika seseorang memberikan hadiah kepada kalian, when someone gives you any gift, maka ketika seseorang memberikan kepada kalian hadiah, kalian juga bisa mengucapkan thank you atau thanks. Itu juga bisa. Yang penting kasusnya kita sudah tahu ya. Jadi thank you diucapkan ketika begitu. Pokoknya ketika ada kasus-kasus seperti itu. Maka ini ada 2 soal, kayaknya bisa nih buat tanya jawab nih. Siap-siap untuk menjawabnya ya. Practice it. Kali ini tidak usah dibuat tugas di rumah nih. Bisa gampang. Practice it. Latihlah. Now practice to create your conversation based on the situation below. Sekarang berlatihlah atau latihan untuk membuat percakapanmu based berdasarkan on pada the situation, situasi below
di bawah ini. Yang pertama, coba nanti isi ya. Kamu nanti akan ucapkan apa nih ketika ada kasus seperti ini. Terus jawaban temanmu nanti apa sekaligus. Kan tadi sudah diajari cara ngomong terima kasih sama cara jawabnya juga kan. Oke, yang pertama coba Salma dulu. Katanya di SD sudah belajar, bahkan masuk SMP sudah pernah 3 bulan nih. Harusnya bisa nih. Your Menanyakan friend. apa? Oh, Sorry? menanyakan tentang apa, Ustaz? Ya, Ah, tidak jadi, Ustaz. ya coba Salma nih ya. Dengarkan dulu di sini ada your friend helps you open the window. Bisa terjemahkan ini? Yang mana, Ustaz? Yang ini kelihatan nggak sih kursor saya nih? Kelihatan ya? Yang Yang gerak-geraknya. your friends itu. Iya, gerak-geraknya kelihatan ini ya. Oh ya, Oke. teman kamu membantu kamu. Aku nggak tahu the windows itu apa. Open Open itu itu kan apa? buka. Ya, window. The Berarti sesuatu window yang dibuka. Kira-kira apa tuh? hadiah atau gift. Bukan. Jadi window itu artinya adalah jendela. Ya, artinya adalah jendela. Ketika temanmu ya, membantumu membuka jendela, maka kamu ucapkan apa? Terima kasih. Thank you. Ya, thank you. Terus jawabannya kira-kira apa? You are welcome. Masya Allah. Gampang ya Nida? Coba Nida yang kedua. Your friend gives you a gift. Nah, temanmu apa nih? Gives. Temanmu memberi kamu hadiah. Masya Allah. Kamu ucapkan Thank you. jawabannya? You're welcome bisa kan, Ustaz? You are welcome. Ini sebenarnya bisa thank you tuh juga bisa. Mana tadi? Lewatan. Mana ya? Oh ini. Ini ya ini ya. Nah, thank you. You are bacanya. You are welcome. Bukan you welcome. You are welcome. Ini kan sebenarnya singkatan nih. Sebenarnya singkatan nih. Sebenarnya you are itu singkatan dari you. Jadi kadang-kadang kalau kalian menemukannya bentuknya you are seperti ini sama artinya seperti you are. Ini bacanya you are, kali ini you are. You are, langsung gabung you are, ini you are. Begitu. Next. Gampang lah insya Allah. Ini nggak usah dilewati aja. Kita langsung ke expressing sympathy. Selanjutnya adalah mengungkapkan simpati. Apa itu simpati? Ini bahasa kita sama loh, simpati ya, sama. Peduli. Iya, kepedulian, betul. Minta simpatimu, berarti minta kepedulian. Nah, bagaimana cara meminta simpati? Di sini ada contoh nih. Lucy sama Sari. Ya percakapannya Lucy dan Sari. Ini ada gambar nih kan. Orangnya ngapain nih sama-sama tahu lah. Ini kira-kira ngapain sih dia pegangin pipi itu? Megang jerawat. Bukan, coba lagi. Orang megangin Ah, pipi biasanya ngapain? lupa. Oh, sakit gigi. Sakit gigi. Kan ada keluhan kan? Berarti nanti ada kepedulian di dalamnya. Ada pembahasan tentang kepedulian. Jadi sakit gigi. Nah, di sini kita bahas. Hai Sari. Hai Sari. Tadi ya biasa Hai Sari, namanya Sari, nggak usah diartikan. Pokoknya kalau Yes. kalian, iya, kalau kalian ketemu kata yang nampaknya itu adalah nama, itu ciri-cirinya biasanya diawali dengan huruf kapital ya. Jadi nggak usah bingung Sari artinya apa bahasa Inggrisnya. Nggak ada, ini bukan bukan bahasa Inggris, ini bukan yang perlu diterjemahkan karena ini nama, jadi nggak perlu diterjemahkan. Hai Sari, what's the matter with you? Ini yang kita pelajari. What's the matter with you? Ada yang tahu? Ah, meter tuh Ana lupa, Ustaz. Apa Oke. ada masalah? Iya, intinya begitu. Kita nggak usah artikan perkata ya. Kita langsung pahami saja. What's the matter with you? Apa yang salah with you? Apa yang salah denganmu? Apa yang salah denganmu? Mungkin tampaknya dia pegangi pipi terus karena jerawat tadi ya. Ya itu juga bisa jadi keluhan. Ya, bisa jadi keluhan. Ya, bisa jadi keluhan karena ada jerawat, tapi di sini bukan jerawat, tapi sakit gigi. Jadi I have a toothache. I have a toothache. Nah, artinya adalah saya mengalami sakit gigi. Have, mungkin ada yang pernah tahu nggak have itu artinya selain mengalami apa ya? Punya. Ya punya. Tapi kita jangan batasi have itu artinya punya ya. Have itu artinya banyak.
Ya, nanti sesuaikan. Kalau di sini diartikan punya, maka tidak pasti tidak cocok. I have a toothache. Saya mempunyai sakit gigi. Ya, sakit gigi bukan untuk dimiliki kan? Jadi di sini have diartikan mengalami. Bahkan have nanti juga bisa berarti harus. Have juga bisa berarti menikmati. Misalkan I have breakfast, saya menikmati sarapan dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di sini ada penyakit, berarti di sini have diartikan saya mengalami atau saya sedang sakit gigi. Apa yang salah denganmu? Saya sedang sakit gigi. Oh, it's bad. Oh, Sangat buruk. itu buruk, betul. You should go to dentist, to a dentist. Jadi ketika kita dapat ini ya, kabar orang kena musibah. Ini kan yang pertama respon kita ya, ya kalau dalam maksudnya ya innalillahi ya, innalillahi rajiun. Atau mungkin wah kasihan gitu ya, sedih mendengarnya. Nah, selanjutnya ya sebaik mungkin kita punya solusi. Nah, ini solusinya. Tapi sebenarnya yang kita pelajari bukan masalah solusinya ya, yaitu kita responnya. Responnya dulu kalau ada keluhan gimana. Tapi kalau bisa memberikan solusi, alhamdulillah. Karena memberikan solusi kita harus punya banyak kosakata, banyak kosakata untuk membuatnya. Contohnya di sini ada you should go to a dentist. Mungkin ada yang tahu nggak ini? Kalau ada yang tahu, gampang nih membuatnya. Kamu bisa ke dokter gigi. Intinya Iya. kayak gitu kan, Ustadz. Gimana? Soalnya intinya artinya kayak gitu kan, Ustadz. Iya, Soalnya aku iya. pernah lupa artinya apa artinya. Ya, sebenarnya malah bagusnya begitu. Tapi jangan kita jangan terpaku dengan kata yang kita tidak bisa. Jangan ya. Jadi kita bisa simpulkan saja itu sudah cukup. Jadi menurut saya salah apabila guru itu harus mengajarkan per kata. Jangan. Ya seperti thank you. Gimana tadi thank you terima kasih. Sedangkan terima kasih dalam bahasa kita satu kata nih terima kasih. Dalam bahasa Inggris kok ada dua kata. Bahkan you itu artinya kamu. Kok bisa jadi terima kasih. Nah, jadi jangan diartikan seperti itu. Kalau menurut saya itu akan menyulitkan diri kita kalau diartikan per kata. Kamu apa tadi? Kamu Kamu bisa pergi ke dokter gigi. oke, betul. Kamu bisa pergi ke dokter gigi atau lebih tepatnya should ini bisa kita artikan harus atau seharusnya. Kamu seharusnya pergi go to a dentist. Dentist ini adalah dokter gigi. Kamu harus atau seharusnya pergi ke seorang kalau diartikan perlu diartikan, kalau tidak juga tidak masalah sebenarnya. Kamu seharusnya pergi ke dokter gigi. Karena sudah diberikan simpati di sini, sudah dipedulikan, maka bilang thank you. Jadi kita masih pakai lagi thank you Lucy, karena Lucy yang memberikan saran untuk pergi ke dokter gigi. Meskipun terkadang Lucy pun juga tahu kalau sakit gigi harus ke dokter gigi. Ya, intinya adalah karena sudah diberikan simpati tadi. Maka ya kita bilang terima kasih. Nah, ini yang kita nanti perlu dikerjakan dari ini offline ya. Ketika di luar dari apa Zoom, maka silakan nanti dikerjakan 1 sampai 4 ini. 1 sampai 4 ini dikerjakan di buku atau kertas ya. Nanti kita diskusikan via WA, dikirim di WA saya. Oh, bukan di link ya, Ustadz. Gimana? Bukan di link ya, Ustadz. Link apa itu? Biasanya kan kalau habis Zoom terus habis itu mencatat, itu aku suka dikirim lewat link, link link ini gitu. link kehadiran kayak gitu ya. Apa? Link apa? Biasanya kan setelah Zoom kan suka mencatat kan kalau Zoom Iya. itu tuh suka disuruh kirim catatan atau rangkuman atau faidah gitu Oh ya, lewat. kalau dalam bahasa Inggris kayaknya nanti terlalu banyak tuh. Ya kan, kalau saya percayakan pada kalian, kalau kalian saya yakin semangat kan ini belajarnya ya. Semangat Ya, Ustaz. kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Itu saya rasa sudah cukup untuk saya. Sebenarnya dengan evaluasi pertanyaan yang ada di sini itu malah justru lebih menjelaskan lagi bahwa kalian semuanya itu ya berusaha tuh understand ya untuk memahami. Kan dari sini nanti kan kelihatan siapa yang paham, siapa yang enggak kan gitu. Kalau nggak paham maka boleh tanya. Nah, itu sudah cukup menurut saya tidak harus merangkum dan ambil faedah. Kalau faedah mungkin lebih cocok ke pembelajaran bahasa Arab mungkin karena kaidahnya kan banyak bahasa Arab nih ya. Kalau dalam bahasa Inggris mah gampang. Kaidahnya kayaknya enggak terlalu banyak. Karena memang bahasa Arab itu kan bahasanya lain. Hurufnya berbeda dengan huruf-huruf kita biasanya. Jadi banyak sekali kaidahnya. Nahunya itu juga kan
sangat diperhatikan. Ada bahasa Inggris gitu aja ya, kita sepakati nggak usah dirangkum. Kita buat gampang gitu aja loh. Ya, Ya Ustadz. oke. Selanjutnya di sini ada tugas yang C. Banyak tugasnya ya. C. Oh, yang C ini ya saya pernah membaca ini ada kesalahan di sini. Yang mana ya? Hmm. Oh, ini Kalau nih. Ini. Nggak ada lanjutannya. Kan Lukas sama Nino ngobrol. Tiba-tiba ada Mirna muncul. Ngapain Mirna muncul? Ini ya. Kalau nggak salah ini juga ada yang salah. Oh, tidak ya? Mirna, Marni. Ini nggak usah dikerjakan ini. Intinya yang dikerjakan adalah yang P halaman 15. Nanti mungkin saya ingatkan lagi. Sama ini nanti di sini ada tugas. Nah, ini nanti. Nanti tapi kita jelaskan dulu. Ini masih ada waktu kan ya? Masih ada waktu. Ustadz, ini dikirimnya bisa besok kan ya? Bisa pokoknya pekan ini ya. Pokoknya pekan ini sebelum hari Selasa lagi. Sebisa Baik. mungkin ya. Karena saya khawatir saya yang lupa kalau kalau lebih daripada Selasa ini saya yang lupa. Jadi nanti misalkan pekan depan Selasa atau Rabu. Nah, ini tugas yang mana? Kan harusnya tugas yang baru kalau Rabu. Rabu depan lagi maksudnya. Rabu depan lagi. Itu harusnya tugas yang baru. Jadi jangan sampai di Selasa depan ya. Termasuk tugas bahasa Indonesia nanti. Tugas bahasa Indonesia nanti juga harusnya dikerjakan sebelum hari Selasa depan. Gampang-gampang kok. Ini kan tadi cuma 4. Ini jawabannya singkat-singkat loh kalau kalian tahu ini jawabannya singkat-singkat. Nanti coba diterjemahkan di Google Translate boleh. Atau nanti tanya dengan saya nggak pengen bergantung sama Google Translate. Translate Ustaz. Mau tanya boleh. Tanya satu persatu boleh. Nanti saya bantu pakai voice note. Insya Allah saya jelaskan pakai voice note. Ini nggak usah dikerjakan ya. Sekali lagi nggak usah dikerjakan. Terus yang kita masuk ke pelajaran yang baru, yaitu goodbye. Ada thank you, ada sekarang kita simpat, thank you, simpati, goodbye. Ada 3 materi ya kita hari ini. Terima kasih, terus simpati tadi. Oh, ini belum selesai, Afan. Kita sampai ini aja selesai nanti ya. Iya, 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 sampai sini. Nggak sampai goodbye ini nanti. Karena pembahasan ini lama nih. Karena nanti kalian juga harus bisa membuat pertanyaan tentang ini. Pertanyaan tentang simpati, tentang kepedulian, menanyakan kepedulian. Sebenarnya how are you itu termasuk. How are you itu juga menanyakan kepedulian. Bagaimana kabarmu? Itu juga menunjukkan kepedulian. Dan di sini kita tadi sudah menemukan satu, yaitu what's the matter with you. Ya, ini jangan dilupakan juga, meskipun nanti nggak ada contohnya nih di sini. Selanjutnya nanti nggak ada contohnya lagi. What's the matter with you? Apa yang salah denganmu? Nah, kita tahu ada teman kita pegang pipi karena jerawat tadi katanya. Nah, itu bisa pakai ya untuk bertanya. Selanjutnya, kita lanjutkan. Coba. Selanjutnya, pay attention ini adalah kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, yaitu to express sympathy, untuk mengungkapkan. To itu artinya untuk. Express artinya mengungkapkan, ungkapan. Simpati, ya kepedulian, untuk mengungkapkan kepedulian. You can say, maksudnya untuk bertanya ini ya. To asking about expression, simpati harusnya. Ya untuk bertanya lah. You can say, kalian bisa ucapkan yang pertama what's the matter. Tidak hanya what's the matter with you tadi. What's the matter saja boleh. What's the matter saja boleh. Ada apa kayak gitu. What's the matter? Ada apa? Apa yang salah? What's the matter with you juga bisa diartikan ada apa denganmu. Ya. Nah, kalau what's wrong ini mungkin yang lebih tepat adalah apa yang salah denganmu. What's wrong? What's itu apa? Wrong itu artinya salah. With you, denganmu. Apa yang salah denganmu? What's ini singkatan juga. What's ya. Itu adalah singkatan dari what is. Singkatan saja. What is. Jadi kita harus lengkapkan dengan is-nya. Jangan what saja. Sambil diingat-ingat ya. What's wrong with you? Apa yang salah denganmu? Atau pakai are you okay? Apakah kamu oke? Apakah kamu baik-baik saja? Karena kita lihat teman kita pegangnya pipi tadi. Ternyata sakit gigi. Are you okay? Apakah kamu baik-baik saja?
Nah, maka kalau misalkan yang ditanya ini kita sakit gigi tadi toothache. Kalau sakit kepala itu adalah headache. Misalkan kita bilang I have headache. Ya, ini artinya adalah sakit kepala. I have headache. Saya mengalami sakit kepala. Nah, terus direspon sama teman kita tadi, it's bad. It's bad. Mana tadi? Oh ini. Oh, it's bad. Lucy bilang. Nah, ini juga bisa kita pakai. Karena mendengar teman kita sakit kepala, headache. Terus kita bilang, oh, it's bad. Itu buruk. Kalau memang buruk, maka kita bilang it's bad. Dan selain it's bad, itu ada temannya ini. Sorry to hear that. Artinya adalah, saya tulis aja. Sorry to hear that artinya adalah sedih mendengarnya. Oh, ini ada artinya kalau nggak salah di bawahnya. Nggak usah nulis. Nih. Ya, ini ada. Oh, headache juga ada di sini. Sorry to hear that. Ini ada ya. Artinya adalah sedih mendengarnya. Tapi ini berlaku ketika temanmu memang betul-betul mengalami musibah. Kalau ternyata dia pegang pipi karena dia mungkin menahan senyum, dia memenangkan lomba, tapi dia nggak pengen kelihatan sombong, dia tetap menahan pipi, terus dia jawab, I'm okay, misalkan, Are you okay? I'm okay. Maka dia bukan dalam keadaan bad condition, jadi kondisinya lagi baik, maka kita nggak boleh pakai ini, ya nggak boleh pakai oh it's bad, oh itu buruk, kamu senyum-senyum sendiri itu buruk, bukan ya, jadi yang kalau dia jawabnya itu sedang dalam keadaan good condition seperti yang ada di sini, nanti kita jawabnya pakai ini. Tapi kalau dalam keadaan bad condition, mungkin sakit, mungkin ada jerawat tadi, mungkin sedang keluarganya Afwan sedang meninggal, maka bisa pakai oh it's bad kurang pas, mungkin kita bisa pakai sorry to hear that. Sedih mendengarnya atau prihatin mendengarnya. Saya turut prihatin mendengarnya. Kalau teman kita sakit seperti tadi headache atau mungkin yang tadi toothache, sakit gigi, maka kita bisa ucapkan get well soon. Artinya get well soon adalah semoga lekas sembuh. Ada orang tanya, what's the matter? Terus yang B ngomong, I have a headache. Saya sakit kepala. Terus orang yang A tadi jawab lagi karena sakit kepala kan, get well soon. Semoga lekas sembuh. Jadi get well soon, semoga lekas sembuh. Ini sebenarnya mungkin sering pernah ketemu di pembahasan chat. Biasanya orang kalau chattingan gitu ya, ada orang sakit, ada orang ngomong kayak gini, GWS, pernah saya tahu nggak ya? GWS ini adalah singkatan dari ini, get well soon. Jadi GWS itu adalah get well soon, ini sebenarnya GWS itu nggak ada singkatan dalam bahasa Inggris. Orang I have a toothache misalkan, saya mengalami sakit gigi, terus ada orang GWS nggak ada. Ini singkatan ini yang buat adalah orang Indonesia sendiri untuk menyingkat get well soon. Asalnya nggak ada GWS ya, tapi adanya adalah get well soon. Semoga lekas sembuh. Atau ada orang sakit kepala tadi, I have a headache. Nah, terus kita juga bisa menggunakan take a rest. Artinya take a rest adalah yang ada di sini. Beristirahatlah. Istirahatlah. Take a rest. Intinya ini diucapkan when someone is in bad condition. Ini bisa nih Nida, coba terjemahkan Nida nih. Yang mana Ustaz? Ini. When someone, ini kayaknya semuanya katanya kamu sudah sering mendengarnya. When? Main ketika Ya, kondisi someone dulu, someone ini. someone itu apa Ustaz? Ana belum pernah mendengar. Seseorang. Tadi udah muncul bolak-balik loh. Nih. Sebenarnya udah muncul. Nah ini, when someone, someone-nya udah banyak tuh. Ketika seseorang ya artinya ya. Yang mana Ustaz? Oh, Tidak ini nih. tahu. Nih, sorry. Ini nih. Nih, when someone. When someone lagi. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya ini, when someone itu kan udah sering muncul. Oh, Jadi, seseorang. ya ketika seseorang biasanya muncul barengan sama when itu ya. Mana tuh? Ya nih. Yuk, bisa lah nih ya. Atau mau lengkap langsung semuanya bisa disimpulkan sendiri.
ketika seseorang menanyakan, bukan, Bad condition? mengalami kondisi yang buruk. Iya, betul. Kamu bisa Apa? You can say. Kamu bisa? Kamu bisa mengatakan. Iya, betul. Insya Allah. Alhamdulillah bisa menerjemahkan ini udah bagus nih dari nol padahal ya. Dulunya nggak sempat belajar ya di SD ya. Nah, kalau nggak, pokoknya intinya kalau berada dalam bad condition, jawabannya what's the matter? Misalkan jawabannya kok dalam bad condition, maka kita tanggapi dengan sorry to hear that, get well soon, take a rest, sesuaikan dengan kondisi dia. Misalkan saya kehilangan uang, maka ya kita bilang sorry to hear that paling cocok. Jangan get well soon juga, jangan take a rest. Kehilangan uang nggak mungkin, semoga lekas sembuh, gimana sembuhnya gitu. Jadi sorry to hear that atau oh it's bad. Ya. Terus ketika sudah diberikan ini simpati, kita bilang thank you, terima kasih for your attention. Ini tambahan saja. Sebenarnya thank you saja cukup. Mungkin untuk saat ini thank you saja. For your attention, sekedar tahu saja ini ya. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatianmu. Ya, sebenarnya thank you saja boleh. Terus yang keempat, when someone is in good condition, you can say, Salma. when someone is in good condition, you can say, ketika Gimana? seseorang dalam kondisi yang baik, kamu bisa mengatakan, Oke, glad to hear that. Artinya, senang mendengarnya. iya, glad to hear that ini lawan kata dari sorry to hear that ya. Kalau sorry itu sedih, kalau glad itu senang, bahagia, itu juga bisa. Glad to hear that, senang mendengarkan. Mendengarnya, it's nice. Nggak ada di sini. Apa itu Salma? It's nice. Ini bagus. Iya, Atau itu ini baik. itu Ini baik. bagus. Nah, atau itu bagus. It's Itu good juga bagus. sama, itu bagus. Congratulations. Selamat. Iya, misalkan ada orang nih jalan-jalan, kita jalan-jalan dia senyum-senyum sendiri, kita tanya, what's the matter with you? What's wrong with you? Kan kita aneh melihat dia itu senyum-senyum sendiri. Ternyata eh, dia mengalami apa ya? Mendapatkan ranking 1. I get the first rank in the class. Saya mendapatkan ranking 1 di kelas. Maka kita bisa ucapkan yang keempat ini, congratulations. Tadi artinya apa? Ada yang tahu? Selamat. Selamat. Lalu setelah ini semuanya diucapkan, kita bisa ucapkan juga jawabannya adalah thank you. Bisa dipahami, ada pertanyaan? Ini sudah cukup sampai 35 menit ini. Ada pertanyaan? Silahkan. If you have a question, please ask me. Tanyakan pada saya. Ustadz, yang mau dikerjain itu yang mana ya? Tadi ada lupa. Yang halaman 15. 15 yang B. C sama B, oh, C B yang aja. nggak usah. B aja, 4 kan itu cuma 4, terus ditambah 4 yang ada di sini. Oke, Ustadz. Gampang ini, lihat aja ini. What do you say when you find? Apa yang kamu katakan ketika kamu mendapati your friend is sick, temanmu sakit. Nah, ucapkan mana? Good condition atau bad condition? Pilih salah satu aja kayak gitu loh. Ustaz, Apa? Ini mengerjakannya ditulis apa gimana, Ustaz? Ya, ditulis di buku tulis saja. Jangan lupa tandai untuk halamannya dulu ya. Misalkan ini paket modul 1 kan ini ya, modul 1 halaman atau page bahasa Inggrisnya halaman 16, terus part F, bagian yang F. Nah, baru dijawab 1 sampai 4. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalian semuanya mau murojaah, mau mengingat-ingat kembali sebelum ujian, nah nanti bisa dibaca ulang dan kalian bisa tahu ini jawabannya ada di mana di buku kalian. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Oke, ini nanti diartikan sendiri ya. Insya Allah. Ini pokoknya ini adalah kejadian, semuanya ini adalah peristiwa. Nah, nanti ini bad condition atau good condition. Kalau good condition maka jawab pakai salah satu dari good condition tadi yang kita pelajari. Kalau bad condition nanti ada salah satu di antara ini juga bad condition, maka jawab tanggapi dengan bad condition. Gitu aja sebenarnya caranya. Mungkin itu yang bisa disampaikan masalah bahasa Inggris. Nggak ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, berarti sekarang tinggal bahasa Indonesianya. Tenang aja, ini nanti saya chat lagi ulang menggunakan ini ya, chat
WA saja nanti untuk mengingatkan kembali. Mungkin bisa hari ini atau besok saya ingatkan kembali. Ya barangkali ada yang tidak sempat mendengarkan video dan sampai 1 pekan tidak mendengarkan video minimal tahu tugasnya. Gitu. Nah tugas bahasa Indonesia ada di sini. Oh ya ini sebentar. Apakah sudah tampil di layar kalian ada note di sini? Sudah ya? Nah, ini tugas bahasa Indonesianya yaitu untuk kelas kalian yaitu kelas 7 modul 1 pembelajaran mandiri. Jadi bahasa Indonesia semuanya mandiri ya nantinya. Yaitu membaca buku halaman 3 sampai 10. Saya bantu sorry. Baca sendiri nanti buka aja bukunya ya, buka aja bukunya. Kayaknya nggak bisa tampil dua-duanya di sini. Harus nampilkan satu-satu. VN Ustadz. Iya, VN bisa atau chat aja lah kayaknya lebih jelas nanti bacanya. Kalau VN kan harus nunggu kadang-kadang lama ya. Oh, kan nanti kita baca buku nih, terus habis itu sambil VN maksudnya. Oh, tidak. Tidak usah dibaca sendiri, dipelajari sendiri. Kalau ada kata yang sulit atau sulit untuk dipahami, maka silakan nanti ditanyakan. Tapi setahu saya itu di buku itu gampang, semuanya kata-katanya gampang. Apalagi pakai bahasa Indonesia nih. Apalagi pakai bahasa Indonesia, bisa dipelajari sendiri. Lalu tugasnya adalah di halaman 11. Halaman 11-nya. Oke, sampai sini bisa ya. Pokoknya membaca halaman 3 sampai 10. Nanti saya chat lagi kok. Terus halaman 11-nya coba saya bukakan ya. Sedikit aja nih. Spill sedikit. Nah, bentar. Ya, ini. Bukan. Ini. Nah, ini dia. Sudah tampil di layar monitor kalian? Sudah Ustadz. Nah, ini penugasan yang 2 ini. Yaitu cuma 1 sampai 10 saja. Kostum tari saman terbagi dalam berapa bagian? Nah, ini diambil jawabannya dari teks sebelumnya. Teks di atasnya ini bisa mungkin jawabannya ada di sini cari pokoknya atau di halaman 10 ini. Nah, pokoknya dibaca. Insya Allah kalau membaca bisa nanti ketemu. Ya. Atau kalau nggak ada googling bisa itu. Kalau di rumah enak nih belajarnya bisa googling juga. Yang penting terjawab dan bisa menambah ilmu kita. Oh, ternyata tari saman adalah budaya kita dan terbagi dalam berapa bagian kayak gitu kostumnya. Bisa? Bisa Ustadz. Bisa ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Afan jadi lebih berapa ini? 7 menit. Kayaknya memang 30 menit itu terlalu singkat ya. Terlalu singkat. Semoga gimana? Apa Nana bertanya lagi, yang halaman bahasa Inggris, halamannya dari 15 sampai 17 kah? Nanti saya chat lagi ya. Saya chat lagi di WA. Mungkin ya insya Allah hari inilah saya chat sekalian di ini ya, grup ya. Biar nanti bisa ditonton sama siapa, dibaca lagi sama si satunya. Ya, gitu ya. Bukannya udah nambah murid ya Ustadz? Nambahnya kayaknya tadi saya lihatnya yang di paket C ya. Yang di SMA ya kayaknya. Iya. Kayaknya yang di SMA. Yang di SMP Enggak, Ustadz, itu kayaknya dia nggak ikut Zoom deh. Saya kan udah kenalan sama dia. Kayaknya dia nggak apa ya, nggak beralih ke Vicky tadi tuh. yang siapa? Yang namanya Rini Widiatna. Nah, itu bukan di paket C. Iya, itu di paket B, Ustadz. Loh, oh jadi tadi itu salah kelas ya? Iya, mungkin dia nggak lihat kali yang peralihan ke yang Vicky itu. Oh, gitu. Iya, berarti ada salah paham. Nah, tadi itu sebenarnya yang namanya Rini itu masuknya di kelas yang ini, kelas saya pas di SMA yang di C. Itu maksudnya paket B. Loh, nggak tahu. Itu sebenarnya maksudnya apa? Iya, Ustadz, itu paket B. Saya chatan kok sama dia, Ustadz. Oh, Dia ya baru udah. bergabung. Oh ya, ya mungkin ada kekurangan paham di ini ya sistem pembelajaran kita ya. Nggak apa-apa, insya Allah. Sahabat. Begitu mungkin. Ya, saya chat ulang ya Nida ya di grup halamannya berapa. Mungkin ya setelah inilah biar nggak lupa. Saya chatkan setelah ini biar nggak lupa. Nanti ditulis di
kertas atau buku, siapkan buku bahasa Inggris atau kertas yang biasanya buat nyatet-nyatet itu, nanti terus difoto dikirimkan ke WA saya langsung saja daripada nanti di grup umum nanti saya khawatir mengganggu yang lain di pelajaran yang lain Ustaz. Bisa dipahami? Bisa Ustaz. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan, bisa ditutup ya sekarang ya. Ya Ustaz. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu dan Allah berkahi seluruh ilmu yang kita pelajari. Kita bisa amalkan semuanya dengan baik. Bismillah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum.